Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas nih ya, buku kelas 9. Nah, yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 169 sampai 170, latihan 3.3 soal nomor 1 aja ini, Dek. Disimak ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Babnya perputaran atau rotasi. Nomor 1, jelaskan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil rotasi dari gambar yang berwarna merah. Jika ya, dapatkan berapa besar sudut rotasi dan bagaimana arah dari rotasi tersebut. Oke, yang perlu kita garis bawahi di sini, awalnya itu gambar yang berwarna merah dulu ya. Apakah merah? Terus baru kita lihat ke biru. Jadi kan pertanyaannya gitu, apakah gambar yang warna biru ini hasil rotasi dari gambar warna merah? Jadi yang aslinya itu adalah yang merah, hasil rotasinya adalah yang biru. Hati-hati, jangan terbalik. Nah, kemudian pertanyaan lanjutannya, jika iya, maksudnya jika merupakan hasil rotasi, kita disuruh menentukan ya berapa besar sudut rotasi dan bagaimana arah dari rotasi tersebut. Oke, langsung aja kita lihat gambarnya di halaman 170. Nah, ini di halaman 170 ada 3 gambarnya ya, gambar A, kemudian gambar B yang bawah, di sini gambar C. Kita bahas dulu gambar yang A. Ingat tadi perhatiannya adalah apakah gambar yang merah, yang ini yang merah ya. Nah, apakah gambar yang biru merupakan hasil dari rotasi gambar yang merah. Jadi yang merah ini kita tandain sebagai A, yang biru ini sebagai B. Gitu loh, Dek. Apakah yang B ini hasil dari rotasi yang A? Maksudnya gitu. Nggak bingung kan ya? Oke, sekarang kita lihat dulu untuk gambar A. Gambar A segitiga. Menghadapnya ke situ ya. Nah, ini segitiga siku-siku di sini. Menjadi segitiga siku-siku juga, menghadapnya ternyata sama-sama menghadap ke sana. Oke, kalau kayak gini, apakah ini hasil rotasi dari segitiga merah menjadi segitiga biru? Jawabannya bukan. Bukan rotasi. Kalau bukan rotasi apa dong, Kak? Ini adalah translasi. Translasi itu digeser. Jadi dari segitiga yang merah digeser ke segitiga yang biru. Jadi ini jawabannya bukan rotasi. Kan kita hanya fokusnya ini rotasi atau bukan. Ya udah kita jawab dulu bukan ya, bukan rotasi. Tetapi kalau mau dijelasin ini adalah apa, Dek? Translasi. Ini kalau mau diperjelas ya. Oke. Nah, gitu aja. Nah, sekarang berarti gambar yang A udah beres nih. A kecilnya ada di sini. Sekarang kita lanjut ke gambar yang B dulu di bawahnya ini. Oke, ini gambar B. Nah, fokusnya kasih dulu yang merah ini sebagai A, yang biru ini sebagai B, biar kita nggak ketukar ya. Sekarang A ini kalau dirotasi, apakah menjadi B? Gitu maksudnya ya. Kalau dibalik, apakah gambar B ini merupakan hasil rotasi dari gambar yang A? Nah ya, apakah gambar biru ini merupakan hasil rotasi dari gambar yang merah? Jawabannya kalau ini iya. Ya, ini adalah hasil dari rotasi. Jadi merah dirotasi menjadi biru. Kemudian kalau jawabannya iya, merupakan hasil rotasi, tadi kita disuruh menentukan besar sudut rotasinya. Kita jawab di sini, besar sudut rotasinya adalah, nah berapa derajat? Ambil busur derajat kalian. Coba cara menentukannya gini deh. Misalnya Kak Sari tandain dari titik yang ini ya, dia di kakinya ini. Terus kalau dirotasi itu jadinya kakinya yang mana? Jadinya yang di sini. Nah, dari kaki yang sebelah sini punya A ini menjadi ke kaki yang di sini punya B. Ini kira-kira berapa derajat? Ya udah kita gambar aja. Caranya kayak gini, kita gambar garis bantuan, garis putus-putus ya. Nah, yang menghubungkan dua titik tadi, terus kita lihat kira-kira ini sudutnya berapa derajat. Sebenarnya tidak menggunakan busur derajat pun kita pasti udah tahu ya, bahwa ini busurnya bahwa ini sudutnya adalah 90 derajat. Kalau mau tunjukin pakai busur derajat juga boleh. Gini memposisikannya. Nih, letakkan busurnya kayak gini. Tuh, ya. Tuh, Dek.
Oke, ini 0 derajatnya di sebelah sini kan, seret. Setelah itu kalau kita baca ke bawah sini nih berapa derajat? 90 derajat. Jadi jelas ya, besar sudut rotasinya adalah 90 derajat. Yang dicek salah satu aja, nggak perlu ngecek semuanya, nggak perlu ya. Sebenarnya kalau mau dicek ini yang di sini Kak Sari tandain dengan silang ini, nanti kalau dirotasi itu hasilnya silangnya ada di sini. Tuh, ini silang dengan silang kalau kita cek juga pasti 90 derajat. Kak Sari bantu satu lagi deh. Nah, sebenarnya ngeceknya hanya salah satu titik sudutnya aja udah beres. Tuh, tapi nggak apa-apa. Nih silang, ketemu silang yang di sana, ini pasti juga 90 derajat. Ya, sama kayak tadi. Kalau dicek menggunakan busur derajat ya kayak gini. Tuh. Tuh ya, pas 90 derajat. Intinya gitu deh. Jadi gambar yang B ini ya merupakan hasil rotasi. Yes, besar sudut rotasinya adalah 90 derajat. Nah, sekarang arahnya. Arah rotasinya, kalau arah rotasi itu ada dua macam, apakah searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kalau kita lihat awalnya kan gambar yang merah ini menjadi gambar yang biru di sana. Nah, ini kan arahnya ke sini. Coba kalian ingat-ingat arah perputaran jarum jam. Apakah dia ke kanan atau dia ke kiri kalau arah jarum jam? Arah jarum jam itu berputarnya ke kanan ya, ke kanan ke bawah. Nah, ini malah kebalikannya, dia malah ke kiri. Berarti ya udah, arah rotasinya adalah berlawanan arah jarum jam. Seperti ini menjawabnya ya untuk gambar yang B. Ya, besar sudut rotasinya adalah 90 derajat, arah rotasinya berlawanan arah jarum jam. Oke, jelas. Jadi gambar yang B ini merupakan rotasi. Nah, sekarang kita beralih ke gambar yang C di sana. Oke, sekarang gambar yang C. Nah, gambar aslinya yang merah ya, biar nggak ketuker nih Kak Sari kasih A, ini kasih B, gitu kan ya. Nah, jadi A ini kalau dirotasi apakah jadi B? Atau kalau pertanyaannya diganti, apakah gambar yang B ini merupakan hasil dari rotasi gambar yang A? Nah, kalau seperti ini jawabannya adalah iya, Dek. Ini adalah hasil rotasi. Rotasinya gimana Kak? Jadi dari A ini diputer ke sini. Tadinya dia berhenti di sini, kemudian dilanjutkan ke sini. Jadi ini dirotasi kayak gini. Nah, ke sini arahnya. Arahnya dulu kira-kira searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kalau Kak Sari gambarnya tadi kayak gini, ini berarti berlawanan arah jarum jam. Tetapi bisa juga dia rotasinya itu kayak gini, Dek. Dari A ke sini. Nah, jadinya nanti ke B juga nih ya. Jadi sebenarnya kalau posisi seperti ini tuh dia sama aja mau disebut berlawanan arah jarum jam atau disebut searah jarum jam sama aja. Kenapa? Karena besar sudut rotasinya adalah 180 derajat. Oh, sorry, Kak Sari tunjukkan ya Dek ya. Katakanlah dari titik sudut yang ini. Nanti tuh hasilnya adalah titik sudut yang di sini. Nih, kalau kita gambar ini adalah sebuah garis lurus. Nah, garis lurus itu besarnya berapa derajat? Namanya juga garis lurus ya, nggak belok-belok seperti yang tadi. Kalau yang ini tadi kan belok, seret-seret gitu ya. Kalau ini lurus. Kalau lurus itu berarti 180 derajat. Oke, jadi untuk gambar yang C ini dia adalah hasil rotasi, betul, dari A menjadi B. Kemudian sudut rotasinya berapa derajat? 180 derajat. Ini pembuktiannya ya. Titik yang di sini jadi titik yang di sini nih dihubungkannya dengan sebuah garis lurus aja, bukan garis yang belok-belok tadi. Atau kalau mau pembuktian yang lain nih, sudut yang di sini nanti jadinya tuh sudut yang ini, Dek. Ya, coba kalau kita gambar. Nah, ini tuh ya, dia garis lurus juga kayak gitu, jelas ya. Kemudian arah rotasinya apakah berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam? Sama aja, kamu pilih salah satu. Mau pilih berlawanan arah jarum jam boleh, searah jarum jam juga boleh, itu sama-sama benar. Jadi Kak Sari jawab dulu ya. Menjawab pertanyaannya, apakah ini adalah hasil rotasi? Jawabannya iya. Besar sudut rotasinya berapa derajat? Besar sudut rotasinya adalah 180 derajat. Oke. Kemudian arahnya ya. Arahnya, nah Kak Sari pilih yang ini aja deh, berlawanan arah jarum jam.
Kita lengkapi di sini. Arah rotasinya ya adalah berlawanan arah jarum jam. Sekali lagi, kalau kamu mau menulis arah rotasinya searah jarum jam, boleh, sama-sama benar ya. Yang penting pilih salah satu aja, jangan tulis dua-duanya. Gitu. Ini untuk menjawab soal pada gambar yang C. Jadi sudah selesai ya kesimpulannya. Untuk gambar yang A bukan rotasi melainkan translasi. Untuk gambar yang B rotasi ya dengan sudut rotasinya 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Dan yang C ini juga rotasi ya dengan besar sudut rotasinya 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Itu yang Kak Sari pilih. Oke, berarti dengan ini selesai sudah tugas kita ya mengerjakan halaman 169 sampai 170 soal nomor 1. Nanti soal nomor-nomor berikutnya akan kubuat di video-video yang lain. Ditunggu aja deh ya. Nah sekarang Kak Sari mau pamit dulu. Oh iya, untuk yang mau gabung di grup tetap chatnya ke nomor ini 081 456 10 9870. Nah selama kamu masih jadi siswa SMP masih boleh gabung di grup belajarnya Kak Sari karena itu grupnya khusus untuk siswa-siswi SMP seluruh Indonesia. Nanti kalau sudah lulus SMP barulah meninggalkan grupnya. Oke? Dah sekarang Kak Sari pamit dulu. Kalau kamu suka dengan video ini silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu belum subscribe channel ini boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.